Halo pemirsa, selamat pagi. Hubungan cinta sama jenis melatar belakangi pembunuhan pria di Sarangwalet, Situbondo, Jawa Timur. Pelaku sakit hati karena korban ingkar janji tidak membayar usai berhubungan intim. Saya, Lady Marina, dan jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingati musuh okupasi 65%. Kita mulai informasi pertama pemirsa, pasangan suami istri mengalami luka bakar akibat kebakaran rumahnya di Probolinggo, Jawa Timur. Kebakaran terjadi akibat korban lupa mematikan kompor. Api berkobar dengan cepat melahap salah satu rumah di Desa Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Api cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan rumah beserta isinya. Warga sekitar panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Akibat kebakaran ini, pasutri penghuni rumah mengalami luka bakar dan dilarikan warga ke rumah sakit. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat korban lupa mematikan kompor saat memasak. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tiba-tiba langsung kebakaran gini, jadi semuanya panik. Orangnya kemana waktu kebakaran? Ada di dalam semua sama anaknya. Terus? Itu sekarang dibawa ke puskesmas, sudah dibawa ke rumah sakit. Soalnya kena luka bakar, di sekujur tubuhnya itu kena luka bakar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hubungan cinta sejenis melatar belakangi pembunuhan pria di Sarangwalet, Situbondo, Jawa Timur. 2 pria pelakunya sakit hati karena korban ingkar janji tidak membayar usai berhubungan intim. Ucon dan Jayus yang masih berkerabat ini merupakan pembunuh Minso yang tewas di Sarangwalet, Curah Kala, Jangkar, Situbondo. Keduanya ditangkap polisi setelah sebelumnya melompat dari pagar lokasi pembunuhan dan dilihat warga. Pria berusia 20 dan 25 tahun ini mengakui membunuh Minso karena dendam berulang kali melayani hubungan cinta sejenis, namun korban ingkar janji. Bahkan sebelum ditemukan tewas, Minso sempat marah pada tersangka karena terus menanyakan uang yang dijanjikan. Komunikasi dan kegiatan yang kemudian memberikan kepuasan terhadap korban ini, namun pada saat sudah selesai para tersangka ini menagih untuk kompensasinya dan dari korban tidak merealisasikan atau tidak memberikan. Berangkat dari sini kemudian tersangka ini melakukan penganiayaan kepada korban sehingga mengakibatkan korban ini meninggal dunia. Sebelumnya, warga Curah Kala, Jangkar, Situbondo yang sedang rapat di balai desa dikejutkan dengan teriakan dari rumah pengusaha walet dan barang bekas. Warga mendapati Minso yang menjaga sarang walet milik saudaranya tewas dengan sejumlah luka senjata tajam. Darah berceceran dari dalam rumah hingga semak-semak tempat temuan mayat. Lokasi pembunuhan tak jauh dari balai desa di mana sedang berlangsung rapat. Teriakan korban mengundang kedatangan warga yang sempat melihat 2 orang berlari. 2 orang, satu pakai merah, satunya putih. Yang kedua, yang 2 orang itu sempat ngomong-ngomong ngobrol sama korban ini. Itu di sini dibuka. Itu. Yang penjelasannya tadi. Sampai sini, ya itu terjadi, saya lihat. Ucon dan Jayus ditangkap kurang dari 8 jam setelah terjadi pembunuhan. Ciri-ciri 2 pelaku diketahui sejumlah saksi. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti, senjata tajam, dan kain yang digunakan untuk membunuh. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa pengendara motor terkena peluru nyasar saat polisi mengejar mobil bandar narkoba di Palembang, Sumatera Selatan.
Korban terkena tembakan di bagian bahu. Polisi nembak-nembak no. Beberapa kali tembakan terjadi saat polisi mengejar bandar narkoba di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Namun saat hendak melumpuhkan bandar narkoba tersebut, peluru anggota polisi mengenai seorang mahasiswa pengendara motor yang melintas di lokasi. Korban dibawa polisi ke rumah sakit terdekat. Depan begitu, depan ada suara tembakan dari polisi. Adalah 6 kali lebih tembakan. Tengoknya dari arah ke Naga Semida. Mobil pelaku tuh diserempet mobil polisi tuh? Ya, sampai bemper depan mobil polisi itu hancur. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriyadi membenarkan ada mahasiswa terkena peluru nyasar. Berawal saat tim sus narkoba memberhentikan mobil yang ditumpangi 5 tersangka bandar narkoba. Polisi melepas tembakan peringatan karena para pelaku tak mau keluar dari mobil. Dilakukan tembakan peringatan yang kedua, tidak keluar juga, sampai ketiga kali. Ya. 3 kali dengan peringatan, baru tersangka keluar. Nah, mendengar adanya suara tembakan ini, masyarakat yang berada di sekitar TKP mendekat ke TKP. Nah, ini mungkin kita belum tahu terkena peluru yang mana. Dari tangan bandar narkoba disita barang bukti 180 butir pil ekstasi, 3 paket sabu seberat 248 gram, serta mobil pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Mirsa, kepergok membawa kabur televisi seorang pencuri terjebak di sebuah gudang setelah terjatuh dari atap. Gagal melarikan diri, pelaku menangis kesakitan saat dievakuasi warga dan aparat. Warga mengepung gudang di Jalan Kapten Patimura, Medan Baru saat akan menghakimi seorang pelaku pencurian yang kepergok dan berupaya kabur. Pelaku terjatuh dari atap gedung saat berupaya melarikan diri. Dalam kondisi patah kaki, evakuasi pelaku berlangsung dramatis. Pelaku menangis dan merengek meminta ampun pada warga dan petugas yang akan membawanya keluar dari gudang. Pelaku langsung dievakuasi petugas ke Mapolsek Medan Baru. Berapa orang nggak maling nggak? Satu orang yang paling kesini, cuma TV-nya di kantor itu tinggal. Yang dicurinya TV ya nggak? Tapi Iya, belum sempat ya? Nggak sempat, karena memang udah ketahuan warga, jadi tukang tempel ban itu yang dapat dari situ. Meski gagal melakukan pencurian di kantor yang bersebelahan dengan gudang, pelaku tetap dijerat dengan pasal percobaan pencurian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, perampokan bersenjata api di sebuah SPBU terekam kamera CCTV. Pelaku pengendara ojek online nekat merampok di siang bolong menggunakan senjata api. Kamera CCTV SPBU di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali ini merekam aksi perampokan yang dilakukan seorang pengendara motor menggunakan seragam ojek online. Pelaku nekat beraksi di siang hari. Dengan menodongkan senjata api pada 3 pekerja SPBU yang lari ketakutan, pelaku langsung menggasak satu tas yang diduga berisi uang hasil penjualan SPBU. Namun, dalam tas tersebut ternyata hanya berisi 1 unit handphone milik seorang pegawai SPBU. Diduga pelaku telah mengincar SPBU yang lokasinya sepi dan jauh dari pemukiman warga. Tapi dia narik tas yang ada di aparnya ini, dia tarik gitu, dipikirnya mungkin itu tas berisi uang. Langsung kita lari, kita udah kebingungan, kita udah ketakutan, kita udah nggak mikir apa lagi, kita lari aja gitu. Jadi yang diambil itu tas punya siapa? Emang tas ada di sini, kosong yang ada di sini. Emang ada handphonenya sih, 1 handphone teman saya gitu. Trauma apa enggak gitu? Kalau trauma udah pasti, tiap orang datang kita udah gini nggak berani. Kayak tadi bapaknya datang aja kita takut sebenarnya. Kini kasus perampokan ini masih diselidiki Polsek Denpasar Selatan. Ya, kemudian di sana korban atas nama Ludesi Ratnasari dan beberapa saksi kita sudah
ambil keterangan. Demikian juga dengan beberapa alat bukti lainnya. Kita sudah menemui titik terang, mudah-mudahan segera bisa terungkap. Polisi telah meminta keterangan 3 orang saksi korban dan mempelajari rekaman CCTV di TKP. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian handphone di sebuah counter terekam kamera CCTV. Pelaku menggasak sejumlah telepon seluler yang terpajang di etalase. Aksi pencurian sejumlah telepon genggam di salah satu konter terpantau jelas di kamera pengawas CCTV. Awalnya pelaku memantau situasi berpura-pura akan membeli pulsa. Memastikan kondisi konter, ditinggalkan pemiliknya, pelaku dengan leluasa menggasak sejumlah telepon genggam yang terpanjang di etalase. Setelah buron, polisi akhirnya meringkus 5 pelaku termasuk 1 orang penadah. Pelaku dibekuk setelah polisi berhasil mendeteksi handphone curian yang dijual pada korban. Kita cek berdasarkan pendaftaran di Telkomsel, ternyata adalah nama. Kemudian lokasi si pemegang HP pun kita ketahui, di situ kita lakukan penangkapan. Kelima pelaku bakal dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dan terancam 7 tahun penjara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Penganiayaan ke Dispora Oku Selatan dipicu perselingkuhan. Pelaku dendam diduga korban berselingkuh dengan istri pelaku hingga terjadi perceraian. Sergap segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.